Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu Kak Ani. Hari Minggu Kak Indah. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan. Sehat. Sehat. Wah, luar biasa. Kita bersyukur hari ini kita boleh ketemu lagi untuk ibadah bersama-sama. Senangnya. Senang ya Kak Iya, Ani ya. senang. Bisa lihat adik-adik di rumah yang sudah mandi. ganteng-ganteng itu, ada yang cantik, Iya. cantik. Sudah siap untuk beribadah memuji Tuhan. Kak Ani sudah siap? Siap dong Kak Winda. Siap. Yuk, sama-sama kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau terima kasih sama Tuhan. Kita mau datang menyembah Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Kita siapkan hati kita. Mari kita sama-sama memulai ibadah kita. Kita mau katakan dengan pujian, Bapa, ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Atas Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa pada Tuhan. Mari sikap doa yang baik pada Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan dan anugerah Tuhan, sehingga kami di pagi hari ini boleh beribadah, memuji, mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan boleh berikan bagi kami.
Kami siap Tuhan memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, juga Kak Ani pernah lihat tidak burung yang terbang-terbang itu bawa cangkul untuk nanam sesuatu? Pernah lihat? Enggak Kak Winda, nggak pernah lihat. Iya. Ya, karena burung itu tahu Bapa di sorga yang menyediakan makanan. Oh, iya, Dia iya, bisa iya. makan biji-bijian dari pohon-pohon yang menghasilkan buah Buah, yang berbiji, biji. terus juga dari tanaman tadi. Pokoknya burung itu memakan apa yang sudah Tuhan sediakan. Nah, padahal kita juga loh Kak Ani, makanan kita, kebutuhan kita Tuhan yang siapkan. Nah, sekarang dengan menyanyikan lagu ini kita mau ingat-ingat kembali ya, semua yang kita perlukan Tuhan akan sediakan. Yuk kita nyanyi lagu ini yuk. Ayo, Kak Winda. Burung pipit tidak menanam. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Tuhan pasti pelihara kita. Ya, benar. Tugas kita apa? Kan Bersyukur. bersyukur dan menyenangkan Hati Tuhan. Oke, kali kita mau mengikrarkan pengakuan iman anak. Semua berdiri. Yuk kita berdiri. Sama-sama berdiri. 1, 2, 3. Aku percaya Allah Bapa berkuasa atas langit dan bumi. Aku percaya Yesus Kristus, Anak Allah, Juru Selamatku. Aku percaya Roh Kudus, Penolongku. Aku percaya Alkitab adalah firman Allah. Sama-sama kita nyanyikan lagu Hormat bagi Allah. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh menghibur
awal ya, semuanya dengan sikap berdoa. Kita mau berdoa kita mau bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Kita boleh melewati bulan September dan bahkan hari ini kita boleh ada di bulan Oktober. Kita juga mau berdoa untuk pekerjaan Papa dan Mama supaya Tuhan terus berkati, Tuhan cukupkan segala kebutuhan dalam keluarga kita masing-masing lewat usaha pekerjaan Papa dan Mama. Kiranya juga kita mau berdoa supaya guru-guru di sekolah yang dalam persiapan untuk memulai sekolah tatap muka juga diberikan kesehatan, diberikan hikmat oleh Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa untuk 3 hal ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan yang boleh kami nikmati dalam kehidupan kami. Terima kasih hari ini kami boleh lagi beribadah. Kami boleh menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Dan saat ini kami datang membawa doa kami kepada Tuhan. Kami mau bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Kami boleh melewati bulan September dan saat ini kami sudah memasuki bulan Oktober. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan masih berikan kepada kami kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Bapa, kami percayakan kehidupan kami sepanjang bulan Oktober ini dalam tangan kasih Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa pada saat ini, kami mau menyerahkan Papa kami, Mama kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati orang tua kami di dalam usaha, dalam pekerjaan yang dilakukan saat ini. Biarlah dengan pertolongan Tuhan, Papa dan Mama boleh bekerja dengan baik. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan hikmat dan kemampuan. Dan biarlah lewat usaha dan pekerjaan orang tua kami, Tuhan menyediakan dan mencukupkan kebutuhan keluarga-keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapak. Saat ini kami juga mau berdoa untuk guru-guru di sekolah yang mulai mempersiapkan untuk sekolah tatap muka. Bapak, berikan guru-guru kami kesehatan, berikan juga mereka hikmat, bagaimana mereka mengatur semua kegiatan yang akan dilakukan secara tatap muka di sekolah. Kami berdoa, biarlah Tuhan juga yang menolong setiap kami. Berikan kami kesehatan untuk kami dapat mengikuti sekolah, kami boleh datang di sekolah dan mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Terima kasih Bapa di surga. Kami terus berdoa dan menyerahkan sekolah minggu kami ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan terus berkati sekolah minggu GKI Palu. Biarlah semua anak-anak yang ada di sekolah minggu GKI Palu boleh semakin bertumbuh, semakin mengasihi Tuhan, bertumbuh di dalam hal-hal yang baik, bahkan menghasilkan buah-buah yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Ini doa kami, ibadah kami pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Tuhan sudah berkati kehidupan kita, dikasih kesehatan, kekuatan. Tuhan juga sudah berkati papa mama dalam pekerjaan. Ya kan? Sekarang waktunya bagi kita untuk membawa persembahan ya. Persembahannya disiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Bisa diantar ke gereja pada jam kerja. Ada kotak di depan gereja yang bisa nanti persembahannya bisa dimasukkan ke sana. Atau bisa juga minta tolong papa mama untuk mentransfer ke rekening sekolah minggu. Oke, kita akan bawa persembahan kita dengan satu pujian. Pujiannya bagus sekali, pujian yang baru buat anak-anak, tapi pujiannya bagus. Yuk kita nyanyikan sama-sama ya. Di sini aku bawa Tuhan persembahan
persembahan. Tuhan, terima kasih untuk berkat yang Tuhan boleh curahkan bagi kami. Sehingga Tuhan boleh memberkati mama papa kami. Kami boleh memberikan persembahan terbaik kami untuk Tuhan. Kiranya Tuhan, di dalam berkat persembahan kami ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nih, sekarang ini waktu yang ditunggu-tunggu Kak Ani. Firman Tuhan. Firman Tuhan. Kita siapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan. Oh iya, hari ini siapa ya yang mau cerita? Adi. Oh, Kak Adi. Iya. Oke. Sekarang semua siapkan hati. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitab di depannya, ya. Terus kita mau menyanyi, kita mau mendengar firman Tuhan. Ada lagunya tuh, Alkitab buku yang Terindah. paling indah. Shalom, selamat pagi adik-adik sekolah minggu GKI Palu yang ada di rumah masing-masing. Hari ini bertemu lagi dengan Kak Adi dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, kalian pasti pernah meminta sesuatu kepada orang tua kalian. Papa, kalau pulang belikan hamburger. Mama, belikan minuman yang dingin-dingin ya. Papa, nanti kalau ulang tahun tolong saya belikan laptop. Ya, kalian menyampaikan permohonan kepada orang tua kalian, dan itu menunjukkan kalian bergantung kepada orang tua kalian. Tuhan Yesus juga mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya. Tentunya adik-adik di rumah sudah tahu doa Bapa kami yang begitu panjang itu, dan pasti sudah hafal kan dengan doa Bapa kami. Dalam kalimat doa Bapa kami ada tertera, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Nah, Tuhan mengajarkan kepada kita manusia untuk meminta kepadanya, untuk berharap kepadanya, untuk meminta pertolongan kepadanya. Dan fokus pembelajaran minggu ini yaitu menyembah Allah dengan memohon bantuan, pertolongan kepada Allah, dan kita yakin bahwa Allah sanggup menyediakannya. Allah senang kalau kita memohon kepadanya, meminta kepadanya,
Itu berarti kita butuh Allah. Kita butuh Allah dan kita tidak bisa hidup sendiri. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, seperti yang tertera dalam doa Bapa kami. Begitu juga yang dialami di zaman Perjanjian Lama, di zaman Imam Eli. Hiduplah di daerah yang namanya Rama seorang suami yang bernama Elkana. Bapak ini mempunyai 2 istri. Istri yang pertama bernama Penina dan istri yang kedua bernama Hana. Dengan istri yang bernama Penina, Bapak Elkana ini mempunyai banyak anak, banyak keturunan. Tetapi tidak dengan Hana. Hana adalah istri yang mandul. Pada zaman dulu, seorang perempuan yang mandul seperti seorang yang dikutuk buah kandungannya oleh Allah. Dan itu membawa kesedihan di hati Hana. Setiap hari selalu mendapat hinaan, ejekan, sindiran dari istri yang satunya, yaitu Ibu Penina. Ibu Hana begitu sedih karena sering dihina karena dia mandul. Suatu ketika di tahun-tahun yang seperti sedia kala, Bapak Elkana mengajak istrinya yaitu Penina dan Hana serta anak-anak dari istrinya yang bernama Penina untuk menyembah Tuhan, membawa korban persembahan di Shilo. Karena pada waktu itu kemah suci tabut perjanjian ada di daerah Shilo. Seperti biasa, Bapak Elkana memberikan persembahan 1 bagian kepada istrinya yang bernama Penina. Dan anak-anaknya yang begitu banyak itu diberikan sebagian. Tetapi tiba pada giliran Ibu Hana. Ibu Hana hanya mendapat 1 giliran saja. Hanya mendapat 1 bagian saja. Karena kita tahu bersama, Hana tidak mempunyai anak. Hana adalah perempuan yang mandul. Dia istri yang tidak bisa menghasilkan keturunan bagi Bapak Elkana. Hana begitu sedih ketika di rumah Allah. Hana memohon kepada Allah dengan berdoa. Doa yang begitu panjang dengan penuh kesedihan. Karena dia selalu teringat dengan hinaan dari istri yang satunya, yaitu Ibu Penina. Setiap hari hinaan itu dilakukannya, ejekan, sindiran karena dia mandul, karena dia tidak mempunyai keturunan. Dengan kerendahan hati, dengan hati yang hancur, Hana menghadap Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan, meminta belas kasihan kepada Allah Israel agar dia dikaruniai anak. Waktu itu Imam Eli melihat Ibu Hana yang begitu berdoa begitu panjang. Mulutnya hanya komat kamit, tidak mengeluarkan suara, tetapi dia berdoa dalam hati. Sampai-sampai Imam Eli menyangka bahwa Hana sedang mabuk. Tetapi Hana menjelaskan kepada Imam Eli, itu bukan karena mabuk, tetapi hatinya yang hancur itu dia bawa kepada Allah. Dengan pergumulan yang begitu berat, dia meminta belas kasihan Allah agar diberikan keturunan baginya. Dan Ibu Hana berjanji, jika dia mendapat belas kasihan Allah dan mendapatkan keturunan, maka anak laki-laki hasil dari buah kandungannya akan diserahkan kepada Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan, dia berkata kepada Imam Eli, dan Imam Eli berkata, nanti Tuhan Allah Israel akan mengabulkan doamu. Dan benar terjadi. Setahun kemudian Hana melahirkan seorang anak laki-laki. Maka di tahun berikutnya itu
setelah melahirkan, dia tidak membawa anak itu langsung kepada Imam Eli untuk bekerja sebagai pelayan di bait Allah itu. Tetapi Hana tetap ingat akan janjinya kepada Allah. Dia menunggu masa menyapi anaknya. Ketika anak itu telah disapi, telah cerai susu, telah disapi oleh ibunya, maka Hana membawa anaknya yang bernama Samuel untuk melayani seumur hidupnya di bait Allah. Di sini kita melihat dengan hati yang hancur, dengan hati yang bersungguh-sungguh, Hana memohon, meminta kepada Allah agar diberikan buah kandungannya bisa menghasilkan anak. Dan Allah Israel mengabulkan doa dari ibu Hana. Seperti doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Allah menginginkan kita untuk menyembah Dia dengan memohon, meminta apa yang kita butuhkan. Dan kita percaya bahwa Allah sanggup untuk menyediakannya. Mari kita menyembah Allah kita dengan menghaturkan permohonan kita dalam doa-doa kita, dan kita percaya Allah akan menyediakannya. Ayat hafalan kita pada hari ini terambil dari Mazmur, pasalnya yang ke-100, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Kak Adi akan membacakannya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mazmur 100 ayat 1 dan ayat 2. Mari adik-adik di rumah, seperti ungkapan dari doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Kalian pasti punya pergumulan, kalian pasti punya keinginan, sampaikan itu kepada Allah kita, kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan menyembah Dia melalui permohonan kita, apa yang kita butuhkan, dan kita percaya Dia sanggup menyediakannya. Mari kita fokus dalam menyembah Allah dan membawa segala permohonan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami belajar dari tokoh Alkitab, yaitu Ibu Hana, wanita yang mandul. Namun ketika dia bermohon, meminta pertolongan Tuhan, maka Allah menyediakannya, menjawab doa-doanya. Biarlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu menyembah Engkau dengan membawa permohonan kami dan percaya bahwa Allah sanggup menyediakannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Allah Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, bagus sekali ya cerita firman Tuhannya Kak Ani. Ternyata kita bisa berdoa, bisa menyampaikan apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan ya. Ada Tuhan ya. Iya, bahkan Ibu Hana menceritakan berdoa meminta seorang anak dan Tuhan memberikan. Boleh enggak kita berdoa sama Tuhan minta sepeda baru ya? Boleh tidak? Boleh enggak Kak? Boleh kayaknya, tapi boleh. Tuhan. Iya betul. Benar. Semua ada waktunya. Tapi Alkitab mengajarkan kita bahwa kita boleh meminta apa saja, apa yang kita butuhkan. Nah, Iya, berarti yang bermanfaat buat kita ya, Kak Ani ya. Betul. Jadi kita boleh dong berdoa minta apa saja sama Tuhan. Wah, Tuhan itu baik ya. Iya. Yuk, adik-adik di rumah juga Kak Ani. Sekarang waktunya berpisah. ya udah selesai. Udah kita ya. selesai. Jangan sedih Kak Ani. Ya, Minggu depan minggu depan ada lagi ada lagi. sekolah minggu. Jadi, Oke. minggu depan ya. Iya, minggu depan ikut lagi. Lagi sekolah minggu. Sekarang
Kita mau mengakhiri ibadah sekolah minggu kita mau menyanyi lagu Burung Pipit Tidak Menanam. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Sekali lagi, burung pipit tidak menanam. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Sekarang kita berdoa mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami boleh menyanyi memuji Tuhan, kami boleh menaikkan doa syafaat, kami boleh memberikan persembahan, dan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk selalu percaya bahwa Tuhan memberkati kami dan menyediakan semua yang kami perlukan dalam kehidupan kami. Dan kami boleh berdoa kepada Tuhan untuk meminta semua yang kami butuhkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami mau mengakhiri ibadah sekolah minggu kami. Kami menyembah Tuhan, segala hormat kemuliaan bagi Tuhan, dan kami percaya berkat penyertaan Tuhan, damai sejahtera dan sukacita Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapak, ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akhiri ibadah sekolah minggu kami hari ini. Amin. Nah, sampai jumpa minggu depan ya. Ini jangan lupa ya, minggu depan kita ketemu lagi ya di Ya. sekolah minggu. Oke, dadah. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Tuhan berkati. berkati.